Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan atau mempresentasikan materi kami mengenai optika geometri yang mencakup 4 subbab materi. Yang pertama, ada metode grafis untuk cermin. Yang kedua, ada refraksi pada permukaan bola. Yang ketiga, lensa tipis. Dan yang terakhir yaitu metode grafis untuk lensa. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode grafis untuk cermin. Letak dan ukuran dari bayangan yang dibentuk oleh suatu cermin dapat dicari dengan metode grafik yang sederhana. Metode ini adalah dengan mencari titik potong dari beberapa sinar sesudah memantul dari cermin yang dipancarkan dari beberapa titik benda yang tidak terletak pada sumbu cermin. Kemudian, semua sinar dari titik ini yang mengenai cermin akan berpotongan pada titik yang sama. Sebuah metode berguna untuk menentukan letak bayangan adalah dengan cara konstruksi geometris diagram sinar. Nah, dari gambar yang terdapat pada PPT dapat kita ketahui bahwa yang pertama, sinar datang paralel dengan sumbu, setelah refleksi lewat melalui titik fokus F dari cermin cekung dan terlihat datang dari fokus F atau maya pada cermin cembung. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus direfleksikan paralel dengan sumbu. Dan yang ketiga yaitu sinar yang menuju pusat lengkung C direfleksikan kembali sepanjang lintasan semula. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Judita Putri, NIM 192310881. Baiklah, saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang refraksi pada permukaan bola. Bayangan dapat dibentuk oleh refraksi seperti juga oleh refleksi. Untuk memulainya, marilah kita tinjau refraksi di sebuah permukaan bola, yakni pada sebuah antarmuka bola di antara dua material optis dengan indeks refraksi yang berbeda. Nah, analisis ini secara langsung dapat diaplikasikan untuk beberapa sistem optis yang nyata secara sehari-hari, seperti pada mata manusia dan lain-lain. Nah, analisis ini juga menyediakan sebuah batu loncatan untuk analisis lensa, yang biasanya mempunyai dua permukaan bola, atau hampir berbentuk seperti permukaan bola. Nah, berdasarkan gambar ini, sebuah benda dengan jari-jari R membentuk sebuah antarmuka di antara dua material dengan indeks refraksi yang berbeda, yaitu Na dan Nb. Permukaan ini juga membentuk sebuah bayangan P aksen dari sebuah benda di titik benda P. Kita ingin mencari bagaimana jarak benda dan jarak bayangan, yaitu S dengan S aksen, dikaitkan. Kita akan menggunakan kaidah tanda sama dengan yang kita gunakan untuk cermin bola. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa jika sudut adalah kecil, semua sinar dari P berpotongan di titik P aksen yang sama, sehingga baiklah, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi. Tadi kita sampai menggunakan bayangan pendekatan yang sama, sehingga P aksen adalah bayangan nyata dari P. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita menggunakan bayangan pendekatan yang sama seperti yang kita lakukan untuk cermin bola, yaitu menggunakan teorema bahwa sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah dari dua sudut dalam yang berhadapan. Pemakaian teorema ini pada segitiga PBCE dan P aksen BC memberikan, nah ini rumusnya bisa teman-teman lihat, di PPT kami juga ada, ini di sini juga boleh. Oke, pembahasan selanjutnya, kita dapat mengaproksimasi kedua sinar dengan tangen dari masing-masing sudut ini dengan sudut itu sendiri, yang diukur di dalam radian. Maka hukum refraksi memberikan theta B sama dengan NA per NB dikali dengan alfa plus theta. Nah, dengan menggabungkan persamaan ini dengan yang persamaan yang pertama, kita mendapatkan ini rumus ini.
Nah, bila disubstitusikan ke dalam kedua persamaan, didapatkan seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, akhirnya kita mensubstitusikan persamaan-persamaan ini ke dalam persamaan awal. Dan menjadi ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Tipis itu apa? Lensa tipis merupakan lensa dengan ketebalan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai jarak fokusnya. Nah, lensa tipis ini memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter kelengkungannya. Lensa tipis ini juga bisa diartikan sebagai lensa yang terdiri dari dua lensa yang bergabung menjadi satu lensa. Kenapa lensa tipis ini dikatakan adalah gabungan dari dua buah lensa? Bisa dilihat dari jenis-jenis lensa tipis itu sendiri. Yang pertama ada lensa konvergen. Jenis lensa tipis yang pertama yaitu ada lensa konvergen. Dan lensa konvergen atau lensa positif. Nah, lensa konvergen atau lensa positif ini terdiri dari plane convex, biconvex, dan convex konkav yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk lensa yang pertama yaitu plane convex. Lensa plane convex ini terdiri dari dua buah lensa, yang mana plane datar dan convex yaitu cembung. Berarti plane convex merupakan dua buah lensa yang bergabung, yaitu antara lensa datar dengan lensa cembung. Yang kedua ada biconvex. Biconvex ini merupakan dua buah lensa cembung. Dan terakhir yaitu ada convex concave. Convex concave ini terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung. Sedangkan jenis lensa tipis yang kedua yaitu ada lensa divergen. Nah, lensa divergen ini juga terdiri dari tiga. Yang pertama ada plane concave, ada biconcave, dan concave convex. Nah, untuk plane concave merupakan lensa yang terdiri dari lensa datar dan lensa cekung. Sedangkan biconcave terdiri dari dua buah lensa yaitu cekung-cekung dan concave convex yaitu antara cekung dan cembung. Berarti dapat disimpulkan bahwa memang lensa tipis ini terdiri dari dua buah lensa, gabungan dari dua buah lensa. Selanjutnya yaitu persamaan pada lengkung tipis. Dapat dilihat dari di PPT persamaan untuk lengkung tipis ini. Nah, di sana S merupakan jarak benda dari lensanya, sedangkan S aksen merupakan jarak bayangan dari lensa, dan F merupakan lensa tipis itu sendiri. Sedangkan N2 merupakan indeks bias medium lensa. N1 merupakan indeks bias medium di sekitar lensa. Sedangkan R1 itu jari-jari lensa pada arah sinar datang. R2 merupakan jari-jari kelengkungan lensa pada arah sinar bias. Nah, apabila mediumnya adalah udara, maka N-nya sama dengan 1, sehingga 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan N aksen dikurang 1 dikali 1/R1 dikurang 1/R2. Karena N-nya sama dengan 1, maka tinggal N aksen yang dikurangkan dengan 1. Kita masuk kepada pembentukan bayangan pada lensa tipis. Nah, dapat dilihat pada gambar. Di sana merupakan lensa cembung atau lensa positif. Maka jalannya sinar-sinar dapat digambarkan pada gambar yang tersaji pada PPT. Pada gambar dapat dijelaskan bahwa sinar yang datang dari benda titik A dibiaskan oleh permukaan lensa yang pertama, sehingga menghasilkan bayangan A aksen. Bayangan A aksen yang dibentuk oleh permukaan lensa pertama menjadi benda yang negatif terhadap permukaan lensa yang kedua, sehingga benda maya A aksen oleh permukaan kedua bayangannya adalah A aksen-aksen. Jadi A aksen-aksen merupakan bayangan akhir dari sebuah lensa. Selanjutnya yaitu rumus pembiasan cahaya pada permukaan lengkung sferis. Selanjutnya yaitu di dalam lensa tipis tebal lensa itu diabaikan. Maka juga berlaku persamaan pemantulan cahaya pada cermin cekung yang terlihat pada PPT. 1/F sama dengan N2/R1 dikurang 1 dikali 1/R1 dikurang 1/R2. Yang mana N2 merupakan indeks bias lensa, N1 merupakan
indeks bias medium, tergantung nanti apabila mediumnya udara maka N-nya sama dengan 1. Kemudian R1 jari-jari kelengkungan lensa pertama, dan R2 merupakan jari-jari kelengkungan permukaan lensa yang kedua. Nah, di sini untuk lensa positif atau cembung, jarak fokus bernilai positif, dan untuk lensa yang negatif atau cekung bernilai negatif. Nah, rumus yang saya jelaskan tadi, yang 1/F sama dengan N2/N1 dikurang 1 dikali 1/R1 dikurang R2, berlaku untuk semua jenis lensa, akan tetapi dengan suatu perjanjian, yang mana S akan positif jika benda tersebut di depan lensa, dan S akan negatif jika benda berada di belakang lensa. Yang kedua, S aksen akan positif jika bayangannya di belakang lensa, dan S aksen akan negatif jika bayangannya di depan lensa. R positif jika pusat kelengkungannya di belakang lensa, dan R akan negatif jika pusat kelengkungannya di depan lensa. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke contoh soal. Sebuah benda terletak 20 cm di depan sebuah lensa. Itu merupakan S-nya. Yang memiliki jari-jari kelengkungan permukaan pertama. Jari-jari kelengkungan permukaan pertamanya dan keduanya 15 cm dan 30 cm. Berarti R1-nya 15 cm dan jari-jari keduanya 30 cm atau R2-nya 30 cm. Apabila bayangan yang dihasilkan terletak 30 cm di depan lensa, nah itu berarti jarak bayangan berarti 30 cm atau S aksen. Tentukanlah indeks bias lensa tersebut. Berarti yang ditanyanya itu N2. Nah, di sini kita dapat memakai rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan N2/N1 dikurang 1 dikali 1/R1 dikurang 1/R2. Bisa dimasukkan S-nya tadi S-nya 20, S aksennya min 30 karena bayangannya terletak di depan lensa. Kemudian N2-nya yang ditanya, nah N1-nya karena dia di udara, maka N-nya sama dengan 1 dikurang 1. R1-nya 15 dan R2-nya 30, sehingga dapat dicari bahwa N2-nya sama dengan 1,5. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah lensa tipis dengan indeks bias 1,5 terletak di udara. Berarti sudah diketahui N2-nya 1,5 dan dia terletak di udara, berarti N-nya sama dengan 1. Nah, lensa tipis tersebut dibatasi oleh dua permukaan cekung dan cembung, yang mana jari-jari kelengkungan permukaan cekung 30 cm. Berarti itu tuh R1-nya. Dan jari-jari kelengkungan permukaan cembung 20 cm, berarti itu R2-nya. Dan hitunglah jarak fokus lensa tipis, berarti yang ditanya itu F. Dapat kita cari dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan N2/N1 dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Langsung dimasukkan, N2-nya 1,5, N1-nya karena di udara, berarti N-nya 1, dikalikan R1-nya 20 dan R2-nya min 30. Sehingga dapat dicari bahwa jarak fokus lensa tipis itu sama dengan 120 cm, didapatkan F-nya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode grafis untuk lensa. Dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT. Sebuah sinar yang paralel dengan sumbu muncul keluar dari lensa melalui titik fokus F2 dari lensa yang konvergen, datang dari titik fokus kedua dari lensa divergen. Nah, sinar yang melalui pusat lensa diteruskan tanpa ada pembelokan. Sebuah sinar yang melalui atau menuju titik fokus pertama F1 akan muncul keluar paralel dengan sumbu. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.